Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun bersama saya Erna Olivia dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, bab 91. Ketika orang tua Nathan sudah sampai lebih dulu di kediaman Nico, Sisil langsung mengajak mereka ke ruang makan karena sengaja menyuruh mereka untuk datang saat jam makan siang. Ponakan kecil kita akan menjadi seorang ibu. Mama Nathan pada sangat suami, dia juga merangkul pundak Sisil. Waktu berjalan begitu cepat, Priscilla kecil sudah tumbuh dewasa, seolah senyum harus mengembang dari bibirnya. Dia sudah menganggap Sisil seperti anak kandungnya sendiri. Aku memang sudah dewasa, Anti dan Uncle saja yang masih menganggapku seperti anak kecil. Sisil sedikit mencibik, sudah tidak suka lagi saat disebut anak kecil. Kedua orang tua Nathan hanya terkekeh kecil. Di mana Nathan, Opa, dan Kak Feli? Sisil baru menanyakan keberadaan mereka meski sejak awal sudah tahu kalau Nathan dan Feli tidak datang bersama Anti dan Uncle-nya. Mereka masih dalam perjalanan. Papa Nathan menyahutinya. Dia duduk lebih dulu begitu sampai di ruang makan, disusul dengan sang istri dan keponakannya. Lalu di mana suamimu? Mama Nathan mengedarkan pandangan mencari sosok Nico yang sejak tadi belum terlihat batang hidungnya. Apa Anti tahu? Suamiku sangat sibuk, dia gila kerja. Sisil mengadu, mengungkapkan kekesalan yang hanya bisa diam pendam sendiri. Kesibukan Nico menyita banyak waktu, sampai jarang menghabiskan waktu berdua untuk sekedar quality time. Jangan membuat citraku buruk di mata keluargamu. Nico tiba-tiba datang, dia melempar senyum pada kedua orang tua Nathan. Akhir-akhir ini memang sedang banyak pekerjaan karena mengerjakan beberapa proyek sekaligus. Salah satunya proyek yang aku kerjakan bersama angkelmu, tutur Nico menjelaskan. Siang Om, Tante, Nico menyapa ramah kedua orang tua Nathan, tak lupa menjabat tangan keduanya secara bergantian. Nico, benar kami sedang mengerjakan proyek bersama. Pembelaan dari Papa Nathan membuat Sisil mencibik kesal. Laki-laki memang seperti itu, lebih mementingkan pekerjaan dibanding istrinya, seru Mama Nathan dengan tatapan kecut yang dilontarkan pada suaminya. Sisil mengulas senyum tipis, rupanya nasib dia dan Anti sama saja. Kalau aku terus berada di rumah dan menempel padamu, bagaimana kamu bisa makan dan menumpuk barang-barang mahal di rumah? Papa Nathan tak mau kalah. Dia membalas sindiran yang dilontarkan istrinya. Dasar menyebalkan. Mama Nathan menggerutu malas. Kamu tahu, Nick, wanita ingin selalu dimengerti, tapi tidak mau mencoba untuk mengerti. Bagaimana laki-laki tidak selalu salah kalau seperti itu? Papa Nathan tersenyum geli melirik istrinya yang semakin cemberut. Aku pikir hanya Sisil saja yang seperti itu. Nico terkekeh kecil. Kak Nico, Sisil merengek. Dia sedikit mendekat dan mendaratkan cubitan di pinggang Nico. Kenapa memutarbalikan fakta, padahal Kak Nico yang tidak pernah mau mengerti, serunya geram. Sisil beranjak meninggalkan Nico dan duduk di samping Mama Nathan. Nico menyusul Sisil dan duduk di sebelahnya. Dia mengusap lembut pucuk kepala Sisil, sambil memberikan tatapan teduh disertai senyum tipis. Kita bisa pergi Baby Moon 2 bulan lagi, setidaknya sampai kandungan kamu aman untuk bepergian, ucap Nico setengah berbisik. Sisil menatap Nico dengan mata berbinar. Sisil terlihat luluh hanya dengan diiming-imingi pergi Baby Moon. Are you seriously? Tanya Sisil. Nico mengangguk cepat. Respon Nico langsung membuat Sisil mendekap Nico. Makasih sayang, ucap Sisil senang. Kedua orang tua Nathan hanya menatap heran ke arah mereka namun mengulas senyum karena melihat tingkah mereka yang menggemaskan. Siang semuanya, sapaan Nathan membuat semua mata tertuju padanya. Begitu juga dengan Sisil yang tengah memeluk Nico. Dia menatap Nathan yang datang bersama Feli. Kehadiran Feli seketika memudarkan keceriaan di wajah Sisil. Senyumnya redup berubah datar menatap Feli. Rasa cemburu tiba-tiba menyeruak dalam hati saat pandangan Feli tertuju pada Nico. Akhirnya kalian datang, ayo duduk sayang. Mama Nathan menyuruh keduanya untuk bergabung di meja makan. Kedua orang tua Nathan tidak menyadari kecanggungan yang terjadi di antara mereka. Duduk, Opa. Sisil juga menyuruh Nathan untuk bergabung, namun tidak dengan Feli.
Lidahnya terasa keluh untuk sekedar menyapa wanita yang dulu mengisi hati suaminya. Jika sebelum hamil, Sisil masih bisa menyapa Feli, kini dia enggan menyapanya karena tidak bisa mengontrol rasa cemburunya terhadap Feli. Jangankan untuk menyapa, melihat wajahnya saja sudah membuatnya sakit. Nico meletakkan tangan di punggung Sisil dan mengusapnya berulang kali. Dia bisa melihat perubahan raut wajah Sisil yang tiba-tiba diam. Begitu Feli datang. "Kamu sedang sensitif, kenapa harus mengundangnya juga?" bisik Nico. "Jangan sampai nanti melampiaskan kekesalan padaku." "Aku tidak ada urusan lagi dengannya." Nico lebih dulu memperingatkan Sisil agar rasa cemburunya terhadap Feli tidak dilampiaskan pada Nico. Nico sudah kewalahan mengimbangi mood Sisil yang cepat berubah belakangan ini. Apa jadinya kalau Sisil melampiaskan kekesalan padanya? Sisil menarik nafas dalam, mencoba menguasai diri agar tidak hanyut dalam kecemburuannya terhadap Sisil. "Aku hanya mengundang Nathan Opa, tapi bagaimana dia bisa datang tanpa istrinya?" sahut Sisil malas. "Selamat untuk kehamilanmu, anak cerewet." Nathan sedikit berdiri dan mengusap pucuk kepala Sisil. "Makasih, Opa." Sisil mengulas tersenyum tipis. "Kapan kalian menyusul?" tanya Mama Nathan penuh harap. "Mama juga ingin menggendong cucu dari kalian. Sebaiknya jangan menunda terlalu lama," ucapnya lagi. Ekspresi wajah Feli seketika berubah. Dia menundukkan pandangan, tidak berani menunjukkan wajahnya. "Feli masih kuliah, Mah. Biarkan dia menyelesaikan kuliahnya dulu." Nathan menanggapi ucapan sang mama dengan ekspresi wajah yang terlihat tidak nyaman. "Iya, Mama tahu. Mama tidak akan memaksa kalian. Hanya saja jangan terlalu lama menunda." "Maaf sayang, Mama tidak bermaksud membuat kamu sedih." Mama Nathan meraih tangan Feli yang duduk di depannya. Seketika Feli mengangkat wajahnya, dia hanya mengangguk pelan dengan seulas senyum tipis. "Sudah, sebaiknya makan dulu, kalian bisa mengobrol lagi nanti." Papa Nathan mengakhiri obrolan mereka. Suasana seketika hening saat mereka mulai menyantap makanan. Hanya terdengar suara sendok dan garpu yang beradu di atas piring. Semua laki-laki sudah berpindah ke ruang keluarga. Papa Nathan mengajak mereka untuk membahas proyek, sementara itu para wanita masih berada di ruang makan, masih asik menyantap hidangan penutup, diselingi dengan obrolan ringan. "Bagaimana dengan kehamilan kamu? Apa ada keluhan?" tanya Mama Nathan antusias. Sesekali dia mengusap perut Sisil yang masih rata. "Moodku buruk akhir-akhir ini, dan setiap pagi harus memuntahkan isi perut," tutur Sisil menjelaskan. "Apa Anti juga mengalami hal yang sama saat mengandung Nathan Opa?" Kini Sisil yang terlihat antusias untuk mendengarkan pengalaman Mama Nathan saat mengandung. "Yang kamu alami masih dalam batas wajar. Anti bahkan harus keluar masuk rumah sakit selama 4 bulan pertama kehamilan." Pengakuan Mama Nathan membuat Sisil dan Feli menatap serius. "Separah itu?" tanya Sisil tak percaya. Mama Nathan mengangguk. "Bagaimana tidak masuk rumah sakit? Anti tidak bisa makan apapun. Setiap makanan yang masuk ke dalam mulut akan keluar lagi beberapa menit kemudian." Tuturnya sendu. Saat itu merupakan masa-masa terberatnya sebagai ibu hamil. "Kamu tahu sayang," ujarnya pada Feli, "meskipun kehamilan Nathan sangat menyusahkan, dia tidak pernah menyusahkan sejak dilahirkan sampai detik ini. Dia tidak seperti kebanyakan anak laki-laki yang melewati fase nakal." Nico sangat penurut dan tidak pernah membantah. Dia juga tidak pernah membuat ulah dengan siapapun. Mama Nathan mengulas senyum bahagia. Memiliki Nathan adalah anugerah terbesar yang pernah ada dalam hidupnya. Sisil mengulas senyum miris, matanya berkaca-kaca. Rasa sesak mulai menguasai hatinya. Dia merasa kasihan dengan nasib Nathan. Kesalahan besar yang tidak disengaja membuat hidupnya harus dijalani dengan perjuangan yang berat. Seharusnya Nathan bisa mendapatkan perhatian yang tulus dari seseorang yang sejak dulu mencintainya, namun takdir membawanya bersama wanita yang tidak bisa menerimanya. Mama Nathan mengambil ponselnya yang berdering. "Sebentar," ucapnya pada Lee dan Sisil. Dia beranjak dari ruang makan untuk menerima telepon. Suasana seketika menjadi canggung saat hanya ada Feli dan Sisil di sana. Keduanya hanya saling menatap. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan.
Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.